ya? Iya, Bu Rin. Minggu ke minggu itu tak terasa sekali ya kita. Iya ya. Saya tuh masih online ke anak-anak. Sudah. Maaf nih Mas. Dari tadi terlihat saya kayaknya Bu Imas bingung dan kesal. Ada apa sih? Iya, ini Bu Rin. Kan saya kan lagi mengajar online. Tapi hanya sedikit sekali murid yang mengikutinya. Bagaimana ya caranya? Walaupun di masa pandemi ini kan anak-anak itu harusnya bisa belajar. Itu yang bikin Ibu terlihat tadi kesal. Iya, Bu Rin. Kalau Bu Rini tidak keberatan, bisa kita berdiskusi karena saya lihat sepertinya Bu Rini tidak mengalami kendala seperti yang saya alami. Oh bisa Bu Imas. Namun sebelum kita berdiskusi, saya pengen tanya, apa yang Bu Imas harapkan dari diskusi kita hari ini? Begini Bu Rin, saya inginkan mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Gimana ya? Bisa gak? Solusi ya. Apa ada hasil lain yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Begini, saya rasa ini sekarang ini saya kan lagi fokus menyelesaikan kendala yang saya alami, yaitu kendala saya itu mengajar di masa pandemi ini dalam menghadapi kondisi saat pandemi seperti ini. Oh iya, ya mudah-mudahan saja ya Bu. Obrolan kita hari ini permasalahan Ibu dan saya sama, karena ya masa pandemi ini apa yang kita rasakan juga sama. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya secara bersama-sama ya. Tapi maaf ya Bu, ya masa pandemi ini apa yang kita rasakan juga sama. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya secara bersama-sama ya. Tapi maaf ya Bu, bolehkah saya bertanya? Boleh, silakan Bu. Selama ini bagaimana cara Ibu mengajar? Ya seperti instruksi dari pemerintah, di masa pandemi ini kan kita ini dilarang untuk bertatap muka. Saya juga kan sama seperti guru yang lainnya, yaitu melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu. Oh iya, saya mengerti dan saya juga merasakan. Nah, tadi kan menggunakan PJJ, tapi maaf ya Bu, metode PJJ yang seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Saya ya dalam hal ini setiap hari itu melakukan pembelajaran dengan cara daring, luring atau kombinasi keduanya. Tapi justru itu banyak sekali kendala yang saya hadapi. Iya sama Bu. Tapi saya pengen tahu kendala seperti apa yang Ibu alami dengan melakukan pembelajaran PJJ. Itu Bu Rin, saya mencoba memberi pelajaran daring lewat grup WA dengan memberikan video dan tugas pada anak-anak. Banyak anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran online ya, dengan berbagai alasan. Ada yang sinyalnya jelek, ada yang enggak punya pulsa, HP-nya dibawa orang tua, pokoknya banyak. Jadi aku ini pusing. Iya Bu, memang kita ya para guru menghadapi PJJ ini banyak sekali kendala, apalagi kita kan ini di daerah ya termasuk daerah terpencil ya. Otomatis ya yang dirasakan oleh anak-anak, ada yang sinyalnya jelek, yang HP-nya dibawa orang tua, itu juga saya rasakan. Nah, selain daring, cara seperti apa yang Ibu lakukan? Tadi kan kendalanya itu, kita kan nggak mungkin kita tidak bisa melakukan daring karena kendala tadi, ada yang kuota, ada yang di HP-nya dibawa orang tua, ada sinyal yang kita kan tidak berhenti ya Bu, tetap mengajar. Nah, cara bagaimana selain daring yang Ibu lakukan? Saya mengunjungi siswa Bu.
Jadi yang tidak memiliki HP di rumahnya, jadi saya kunjungi dengan cara berkelompok dengan siswa yang berdekatan rumahnya. Jadi dikelompokkan, tapi tetap itu mereka itu tetap menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan. Jadi harus diperhatikan. Mungkin itu yang saya menurut saya itu bagus Bu, dan kita semua ya alhamdulillah khususnya di SD Pakening Sakti ini ya kita melakukan itu. Nah ya memang kita khususnya sebagai pengajar harus menjaga diri kita dan diri orang lain, yaitu salah satu kita ya dalam PJJ itu untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini supaya cepat hilang. Nah lalu tadi ada kendala soal daring. Nah bagaimana sekarang kendala Ibu ketika apakah ada kendala yang Ibu rasakan ketika mengunjungi dengan cara luring itu ke rumah anak-anak? Banyak luring. Jadi jarak antara rumah siswa satu dengan siswa yang lain itu berjauhan. Jadi saya sulit untuk mengelompokkan siswa agar saya tidak terlalu sulit. Jadi harus mengajar siswa itu satu persatu. Jadi waktu juga itu terkendala. Iya Bu, karena di daerah kita anak-anak itu berjauhan tempatnya. Memang kalau mengajar dengan mengunjungi anak satu persatu itu akan repot ya Bu, memerlukan waktu. Dan kita juga otomatis anak-anak yang lain tidak kita layani ya dengan baik. Nah Bu, kira-kira apa rencana Ibu untuk menghadapi kendala ini? Ini mungkin ya Bu Rin ya, gimana kalau nanti saya itu dipetakan dulu siswa per siswa itu agar saya dapat mengelola pembelajaran dengan mudah, bisa kan? Oh iya bagus itu. Memang Bu ya di masa sulit seperti ini kita harus benar-benar bisa mengelola pembelajaran dengan baik. Mungkin hal yang pertama ya seperti tadi Ibu memetakan siswa agar kita kan kalau dipetakan kan ada yang berdekatan rumahnya berapa orang, terus yang mempunyai HP berapa orang. Nah itu mungkin bisa mempermudah bagi kita melihat kondisi anak. Nah lalu bagaimana cara Ibu memetakan siswa sekarang ini, kan kita sekarang tidak tatap muka ya. Nah bagaimana Ibu cara memetakan siswa? Mungkin akan saya melakukan survei dulu ya kepada siswa lewat online ya, membagikan link yang dibuat dari Google Form bagi siswa yang mempunyai HP, dan membagikan survei dengan angket yang akan diberikan ke rumah-rumah siswa yang tidak mempunyai HP. Mungkin itu ya Bu. Iya Bu, itu langkah yang bagus. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu itu? Insya Allah lah secepatnya Bu Rin ya, karena saya berharap dengan melakukan pemetaan yang bisa mengelola pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa mungkin ya. Oh iya benar Bu. Nah mungkin ada setelah memetakan ada strategi lain nggak Bu untuk mengelola pembelajaran kita agar lancar meskipun dengan kendala yang sangat banyak. Nah seperti apa gitu rancangan yang Ibu akan lakukan strateginya? Mungkin setelah memetakan siswa, saya akan merencanakan kegiatan PJJ dengan perencanaan yang matang ya. Saya perlu strategi khusus mungkin untuk memberikan pembelajaran di masa seperti ini ya. Mungkin iya. Bu, sama gak kondisi kita? Anak-anak kan karena terlalu lama kita dari, kadang minatnya itu menurun ya. Nah mungkin ada gak strategi Ibu supaya anak-anak minat belajarnya itu bisa tumbuh kembali? Kira-kira saya akan merancang pembelajaran online ya Bu Rin, yang menarik minat siswa, mungkin untuk menggunakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi atau berupa permainan ya, seperti yang dilakukan oleh Bu Rini yang kemarin-kemarin. Iya Bu, anak-anak memang suka permainan. Dan itu terbukti di masa sekarang ini, walaupun ya banyak sekali permainan-permainan dalam HP, karena kita berusaha untuk melayani anak, memang dengan cara kita itu ada perbedaan ya.
ada perbedaan meningkatnya minat anak lebih menarik. Lalu tadi kan yang mempunyai HP kita kan online. Lalu bagaimana caranya supaya minat anak itu tumbuh kembali bagi anak yang tidak mempunyai HP? Yang tidak mempunyai HP, saya akan membuat lembar kerja dengan metode permainan. Nah, Iya, itu saya akan membagikan LKPD, lembar kerja ya, itu ke rumah-rumah siswa. Jadi mereka itu yang berdekatan rumah bisa mengerjakan secara berkelompok agar mereka tidak jenuh, mungkin itu yang akan. Iya benar Bu. Saya akan mendukung rencana Ibu tadi. Nah, oh ya Bu, kira-kira ada gak orang yang bisa membantu Ibu supaya rencana yang Ibu lakukan itu lancar? Kira-kira ada gak? Meningkatkan koordinasi dengan orang tua siswa ya, agar mereka itu bisa membimbing putra-putrinya itu selama belajar di rumah. Mungkin itu salah satunya. Iya ya, tapi sekali lagi maaf ya Bu. Agar rencana Ibu itu berjalan lancar, kita kan perlu komitmen ya. Apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Mungkin saya akan bekerja keras, dua konsisten. Jadi konsisten memberikan pembelajaran sesuai kondisi siswa agar kebutuhan belajar tiap siswa itu terpenuhi. Mungkin itu. Oh iya Bu, kita sama-sama ya. Apalagi kondisi kita sekarang ini sebagai warga sekolah, ya kita harus saling dukung ya, agar meskipun kondisi seperti ini kita tetap bisa melayani anak dengan baik. Meskipun keadaan sesulit apapun, kita tetap menjalankan pembelajaran itu. Iya Bu Rin, ya di masa pandemi ini profesional kita itu dalam bekerja harus benar-benar diuji ya. Iya Bu, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya, dan kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak, mengajar anak-anak lagi di kelas. Ya, kita berdoa saja ya Bu, pandemi cepat berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu Rini sudah mau berdiskusi dengan saya. Iya Bu, sama-sama. Karena saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu. Ya Bu Rin ya, tak terasa ya hari sudah siang. Sebentar lagi kita pulang. Oh iya ya, nggak kerasa. Sebaiknya kita beres-beres ya Bu. Ya, Sebentar lagi kita pulang ya. siap Bu Rin. Ya ya, itu.